Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih kita bisa melanjutkan dengan ngaji di majelis ilmu yang kata Nabi bahwa majelis ilmu itu termasuk taman-taman surga. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis ilmu ini menjadi muqaddimah kumpulnya kita di surga, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini saya akan melanjutkan kajian yang kemarin. Kemarin itu yang kita bahas adalah tentang definisi solat, juga tentang hukum dari solat, juga tentang dalil-dalil kewajiban solat, dan sempat kita bahas tentang cara niat ketika sholat. Dan yang sudah saya sampaikan adalah tentang cara niat menurut 4 mazhab ketika sholat. Tapi belum saya sampaikan tentang dalilnya, maka nanti akan saya lengkapi dengan dalilnya. Cuma sebelumnya, supaya kita nyambung dengan pembahasan sebelumnya, saya review bahwa ketika berbicara tentang niat sholat, 4 mazhab ini berbeda pendapat. Yang pertama, mazhab Hanafi, dikatakan niat itu ketika seseorang sudah keluar dari rumah, ingin berangkat ke masjid, ngambil sepeda motor, mau sholat duhur misalkan, itu sudah dikatakan sebagai niat. Itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hambali, niatnya itu dilakukan sejenak sebelum takbir. Jadi niat dulu dalam hati, saya sholat fardu duhur, langsung takbir, Allahu Akbar. Makanya kalau kita lihat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu kalau takbir ya cepat. Kenapa? Niatnya dilakukan sebelum takbir. Imam Sudais misalkan, Allahu Akbar. Kenapa? Niatnya sudah dilakukan sebelum beliau takbir. Itu kalau mazhab Hambali. Ada lagi mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Ketika niat itu dibarengkan dengan takbiratul ihram. Karena dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki memberikan definisi tentang niat itu adalah an-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Dan yang kita lihat, solat ini perbuatan pertama adalah takbiratul ihram, maka niat dibarengkan ketika takbiratul ihram. Makanya dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, niatnya itu dilintaskan dalam hati ketika takbir, Allahu Akbar. Ketika lafaz Allahu Akbar diucapkan, di dalam hati sambil melintaskan, saya solat fardu duhur. Itu diantara perbedaan diantara 4 mazhab. Dan masalah tentang melafalkan niat harus dibedakan. Jadi lafal niat itu bukan niat. Saya ulangi sekali lagi, lafal niat bukan niat. Lafal niat itu seperti apa? Yang biasa dipraktikkan oleh orang-orang Indonesia. Seperti usolli fardad duhri
arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu bukan niat, tapi itu lafadz niat. Memang ketika ngomong masalah lafadz niat, para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, seperti ulama mazhab Syafi'i mengatakan niat itu hukumnya adalah sunnah melafalkannya. Wa mahalluha al-qalbu wa talaffudzu biha sunnatun. Tempatnya di dalam hati, ini yang wajib, sedangkan melafalkan itu hukumnya sunnah untuk membantu hati supaya fokus. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kita gak boleh heran, jangan merasa aneh ketika ada yang mengatakan bahwa melafalkan niat itu bid'ah. Gak usah merasa heran. Kenapa? Ya karena ada ulama sebagian yang lain yang mengatakan karena tidak dicontohkan oleh Nabi, maka itu adalah bid'ah. Jadi kalau kita ngomong masalah ilmu fikih, konsekuensinya pasti ada perbedaan. Dan kita ketika tahu bahwa konsekuensi dari ilmu fikih itu adalah perbedaan, maka harus ada toleransi. Gak boleh mudah menyalahkan. Kalau memang kita pakai pendapat yang mengatakan bid'ah, ya sudah, gak usah kita amalkan. Langsung saja niatkan dalam hati. Tapi gak boleh nunjuk kepada orang yang pakai usuli, kamu bid'ah. Karena ketika kita ngomong bid'ah kepada seseorang, itu secara tidak langsung kita menyesatkan dia. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar. Secara tidak langsung kita menyesatkan, secara tidak langsung juga menganggap dia sebagai penghuni neraka. Anggap bahwa itu bid'ah menurut saya tidak amalkan. Berarti tidak boleh menyalahkan mereka yang melafalkan. Kenapa? Mereka yang melafalkan juga punya dalil yang dipakai, meskipun kadang-kadang dalilnya tidak sama dengan dalil yang kita pakai. Dan ini ilmu fikih uniknya, kita harus mau menerima. Orang yang gak paham fikih pasti akan kaku ketika melihat orang beda, langsung salah, ini gak sesuai sunnah, itu kaku, berarti dia kurang bacaannya, kurang referensinya, sehingga apa? Mudah menyalahkan. Makanya perlu kita buka wawasan, meskipun pendapat kita A, kita mungkin harus tahu, oh B ada, oh C ada, oh E ada, sehingga apa? Kita tidak mudah menyalahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan bagi mereka yang melafalkan niat, ternyata mereka itu pakai dalil qiyas. Nggak ada, kalau misalkan ditanya, Nabi pernah nggak melafalkan niat ketika sholat? Nggak pernah Nabi. Makanya ada sebagian yang mengatakan bid'ah. Kenapa? Karena definisi bid'ah bagi mereka adalah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tetapi sebagian ulama lain tidak mendefinisikan seperti itu. Karena sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat adalah qiyas. Nah, bagi mereka yang melafalkan pakai yang keempat ini, yaitu qiyas, menganalogikan dari apa? Dari dalil hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dikatakan an Anasin radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul labbaika umratan wa hajjan. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berujar mengucapkan niat hajinya, aku penuhi panggilanmu untuk umroh dan haji. Jadi ketika Nabi melakukan haji dan umroh, beliau melafalkan, beliau mengucapkan. Juga dalam kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, bahwa seorang sahabat mendengar Nabi itu mengucapkan nawaitul umrata au nawaitul hajjah, saya niat mengerjakan ibadah umroh, saya niat mengerjakan ibadah haji. Dan ini juga dilafalkan. Bahkan ada dalil-dalil yang lain yang mana Nabi itu melafalkan, mengucapkan niat, tapi bukan dalam konteks sholat, dalam ibadah yang lain. Bahkan suatu ketika Nabi itu pernah datang ke rumah salah satu istrinya. Dikatakan di sini an Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yauman hal indakum min ghada. Jadi diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa pada suatu hari Nabi berkata kepadanya, apakah kalian mempunyai makanan untuk sarapan? Qalat la. Sayyidah Aisyah mengatakan tidak ada. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan fa inni idzan asumu. Lalu beliau bersabda, kalau begitu aku niat puasa. Dilafalkan, diucapkan.
Makanya jangan heran kalau misalkan di bulan Ramadan akhirnya ada yang nawaitu sauma ghadin, terus an adai fardi syahri ramadhani hadhis sanati fardulillahi ta'ala, karena memang pakai dalil ini. Nah, kalau kondisi ini memang Nabi ini masalah puasa sunnah, makanya ini ketika bertanya itu di pagi hari, tidak sampai duhur, tidak sampai menjelang duhur. Ketika bertanya kok nggak ada makanan, beliau langsung berniat berpuasa. Ini yang membedakan antara puasa sunnah dan puasa wajib. Kalau puasa wajib harus di malam hari, ya, sampai waktu sahur, sampai waktu subuh. Tapi kalau puasa sunnah itu boleh sebelum tergelincir matahari, misalkan jam 10, misalkan jam 11, yang penting belum masuk waktu duhur, dengan syarat belum makan sedikit pun. Nah, kalau misalkan sudah makan OT-OT 3, ya, kopi, wes apa lagi, roti, habis itu bakso 3 piring, terus niat saya berpuasa, ya nggak bisa. Syaratnya belum makan sekalipun baru dia boleh niat, meskipun di siang hari, yang penting belum tergelincir matahari. Itu kalau puasa sunnah. Nah, ini juga dijadikan dalil. Akhirnya para ulama yang mengatakan sunnah melafalkan niat menyimpulkan dari beberapa hadis tadi bahwa karena ibadah haji itu ibadah, umroh juga ibadah, puasa juga ibadah, sholat juga ibadah, sama-sama ibadah, maka akhirnya dianalogikan atau dikiaskan. Maka ketika melakukan ibadah sholat diperbolehkan untuk melafalkan niat, terutama bagi mereka yang was-was. Untuk apa? Supaya fokus. Tapi hati-hati dengan masalah was-was, ini bahaya, ya. Bahkan yang was-was itu kadang-kadang di pondok-pondok pesantren, santri. Banyak kejadian-kejadian orang was-was itu. Takbir itu loh nggak selesai-selesai. Kalau sudah imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu akbar. Nah, itu bahaya was-was itu. Jadi jangan sampai ada was-was dalam diri kita, karena itu merupakan penyakit, ya. Penyakit apa? Penyakit kurang cerdas, ya, karena dia tidak tahu ilmunya sehingga dia was-was. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu dalil yang dipakai oleh ulama yang mengatakan bahwa melafalkan niat sunnah. Tetapi gak usah heran ketika ada yang mengatakan bahwa meniatkan atau dilafalkan niat itu adalah bid'ah. Gak usah heran, gak usah kagetan, wis biasa saja. Yang penting intinya silahkan Anda mau melafalkan niat, oke. Saya tidak melafalkan niat. Yang penting apa? Kita lihat persamaannya. Sing penting sama-sama sholat, wis selesai. Gak akan selesai kalau masalah perbedaan. Selama ulama rujukan yang dipegang itu beda, ya tetap akan beda. Karena apa? Otaknya para ulama antara yang satu dengan yang lain beda. Wong para sahabat saja loh kadang-kadang beda. Sahabat saja di zaman Nabi loh kadang-kadang beda. Ibnu Mas'ud misalkan, Ibnu Mas'ud dengan Utsman bin Affan. Kalau Utsman bin Affan itu ketika dalam perjalanan mengatakan yang lebih afdol tidak di jamak qashar. Jadi sholatnya sempurna. Kalau isya ya 4, kalau duhur ya 4. Tapi Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa yang afdol ketika dalam perjalanan adalah di qashar. Kalau duhur berarti jadi 2, asar berarti jadi 2, maghrib berarti jadi 3, bukan 1,5, enggak ono ya. Isya jadi 2, subuh jadi bukan 1 ya, 2 tetap. Tetapi suatu ketika Ibnu Mas'ud bermakmum kepada Utsman bin Affan karena keduanya melakukan perjalanan bareng, dan yang jadi imam adalah Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan berpendapat bahwa yang afdol adalah tidak di qashar 4 rakaat, Utsman bin Affan ngimami dengan 4 rakaat dan Ibnu Mas'ud ikut. Ketika selesai ditanya oleh sahabat yang lain yang pernah mendengar, Ibnu Mas'ud itu mengatakan bahwa yang afdol di qashar 2 rakaat. Ibnu Mas'ud, bukankah Anda itu berpendapat yang afdol itu adalah 2 rakaat di qashar? Maka ternyata Ibnu Mas'ud mengatakan berbeda itu tidak baik. Berbeda itu tidak baik. Artinya apa?
ayo ikuti sesuai dengan apa yang dilakukan oleh imam. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dipilih itu untuk diikuti. Imam kunut, ya kunut. Imam gak kunut, gak usah kunut. Imam takbir, takbir. Imam sujud, sujud. Imam gak sholat, ya ojo diikuti. Ya, sing baik-baik aja yang diikuti. Imam zikirnya bareng, ya sudah ikuti sajalah. Imam gak zikir misalkan sir, ya sir aja gak apa-apa. Jadi gak usah dibuat ribut. Berbeda itu boleh, yang tidak boleh adalah berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita itu diperintahkan untuk berpegang erat pada tali Allah dan jangan berpecah belah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu kelanjutan pembahasan yang kemarin tentang masalah niat. Sebelum saya lanjutkan ke berikutnya, mungkin sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Pertanyaannya bebas, tidak hanya yang saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu, ada? Kalau tidak ada, ini lanjut ke berdiri nanti. Ada Bapak Ibu? Masih belum? Di sini ada yang mempraktikkan melafalkan niat? Ada? Ada yang tidak melafalkan niat? Ada. Apakah saling menyalahkan? Tidak. Bagus, kayak gini nih bagus. Ya, aman. Seandainya semuanya seperti itu, insya Allah damai ya. Indonesia damai. Islam akan jaya. Nah, yang berikutnya adalah tentang masalah berdiri ketika sholat. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu dikatakan sholli qa'iman, salatlah kamu dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, jika kamu tidak mampu maka salat dengan duduk. Fa illam tastati, kalau kamu tidak mampu maka salat dengan fa'ala jambin, dengan berbaring. Berbaring itu berarti posisi kepala ada di utara, kaki ada di selatan, menghadap ke arah kiblat seperti ketika jenazah dibaringkan. Kalau seandainya tidak mampu, fa illam tastati fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau tidak mampu, lakukan sambil telentang. Allah tidak memaksa seorang kecuali menurut kemampuannya. Telentang itu seperti apa? Kepalanya di timur, kakinya di barat, terus kepalanya agak diangkat dengan apa? Bantal. Kalau tidak mampu, dengan semampunya kita, mampunya isyarat mata, gerakan isyarat mata. Yang penting jangan sampai kita meninggalkan sholat selama akal ini masih berfungsi. Tetap wajib sholat itu. Baru kalau semuanya tidak mampu, berdiri gak mampu, duduk gak mampu, berbaring gak mampu, telentang gak mampu, isyarat mata gak mampu, bahkan dengan hati gak mampu, baru itu disolatkan. Ya. Dan ketika berdiri, para ulama itu ngasih ilmu cara berdiri. Kalau kita lihat ada yang sampai mekangkang, pernah lihat? Mekangkang lebar bahkan ngejar kakinya orang, pernah lihat benda? Terus yang di samping iseng, tambah lari, tambah lari, tambah lari, tambah jauh, akhirnya mekangkangnya lebar. Ternyata 4 mazhab itu sudah memberikan pembahasan tentang apa namanya ketika berdiri. Nah, ini pembahasannya. Wa minha tafrijul qadamaini halal qiyam. Termasuk kesunahan sholat adalah merenggangkan kedua telapak kaki pada saat berdiri. Jadi kalau laki-laki itu direnggangkan antara kaki kanan dengan kaki kiri. Berbeda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu serba rapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau ibu-ibu itu dempet kaki kanan dengan kaki kiri. Berbeda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak direnggangkan antara kaki kanan dengan kaki kiri ketika berdiri. Bihaitsu la yakruna bainahuma, sekiranya tidak didempetkan di antara keduanya. Wala yuwassi'a illa bi'udrin kasamnin wa nahwihi, dan tidak dilebarkan kecuali karena uzur seperti karena gemuk dan sejenisnya. Kalau memang gemuk dia harus berdirinya lebar, enggak apa-apa. Waqad ukhtulifa fi takdirihi fil madzahib,
Dan mengenai jarak merenggangkan masih diperselisihkan di antara para ulama mazhab. Seberapa jaraknya kaki kanan dengan kaki kiri? Kira-kira seberapa, Pak? Kalau bapak-bapak ketika berdiri sepundak? Hah? Dapat dalil dari mana itu? Ayo. Imam mazhab mana yang mengatakan sepundak? Atau pernah dengar saja? Nah, sekarang biar jelas saya tunjukkan imam mazhab itu berkata seperti apa. Apakah memang sepundak atau memang seapa? Kita lihat pendapatnya satu-satu dari mazhab-mazhab yang ada. Yang pertama al-Hanafiyatu, mazhab Hanafi. Qaddaru at-tafrij bainahuma biqadri arba'i asabi' fa in zada aw naqasa kuriha. Kalau mazhab Hanafi, mereka mengukur jarak kerenggangan antara kedua kaki kanan dan kaki kiri hanya 4 jari. 4 jari. Apabila lebih atau kurang, maka makruh. Ya, belum selesai. Ini baru mazhab Hanafi. Jadi kalau dipraktekkan 4 jari seperti ini, gak terlalu lebar. 4 jari coba. 4, ya biasa aja standar. Coba. Loh. Tapi tidak dempet. Coba kalau dempet. Kalau ibu-ibu dempet. Kalau bapak-bapak nanti direnggangkan. Kalau mazhab Hanafi cuma 4 jari. Dan ini ada hikmahnya. Kenapa Ustadz? Kok misalkan laki-laki anjurannya direnggangkan? Kok ibu-ibu anjurannya didempet? Kok nggak dibalik saja? Bapak-bapak rapat, ibu-ibu renggang. Loh, ini hikmahnya Islam luar biasa. Kalau bapak-bapak rapat nanti khawatir ada yang kejepit ketika berdiri. Loh, bener ini. Nah, ibu-ibu kan nggak ono sing kejepit. Nah, pendapat yang pertama mazhab Hanafi 4 jari. Kita lihat mazhab yang lain supaya kita wawasan bertambah. Sekarang as-Syafi'iyatu, mazhab Syafi'i. Qaddaru at-tafrij bainahuma biqadri shibrin. Mereka mengukur kerenggangan antara keduanya dengan ukuran sejengkal. Kalau bahasa Jawanya sakilan. Coba berdiri Zam, agak lebar dikit ya. Kalau mazhab Syafi'i, sakilanmu ya apa Zam? Ini Zam. Jadi kalau mazhab Hanafi berapa? 4 jari. Kalau mazhab Syafi'i sakilan ya. Belum ada yang ngomong sak pundak. Belum ya. Kita lihat apakah ada yang bilang nanti ya. Berarti kalau nggak ada yang bilang, berarti itu yang bilang jamaah Masjid An-Nur ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya yang ketiga, al-Malikiyatu qalu. Mazhab Maliki mengatakan tafrijul qadamaini mandubun la sunnatun wa qalu al-mandubu huwa ayyakuna bihalatin mutawassitatin bihaitsu la yadummuhuma wa la yuwassi'uhuma katsiran hatta yutafahasha urfan. Merenggangkan kedua telapak kaki dianjurkan, bukan sunnah. Mereka berkata yang dianjurkan yaitu dengan posisi sedang, sekiranya tidak mendempetkan keduanya, tidak pula terlalu melebarkan, sedang-sedang. Berarti apa? Ya sekitar berapa? Ya 4 sampai 5. Yang penting tidak sampai mekangkang. Yang penting tidak mendempet. Yang penting renggang biasa ya, nggak ada ukurannya, nggak disebutkan, biasanya kita kayak apa, cuma nggak disebut sebahu ya, cuma renggangnya biasanya kita gimana. Ini kalau mazhab Maliki. Kemudian kalau mazhab Hambali, nah ini wa wafaqahum al-Hanabilatu ala hadza at-taqdir illa annahu la farqa indal Hanabila baina tasmiyati manduban aw sunnatan. Ukuran ini sama dengan kalangan mazhab Hambali. Wis, seumumnya kita berdiri, enaknya gimana? Tapi tidak sampai mengatakan ukurannya sejengkal atau 4 atau sebahu ya. Yang ada mengatakan sebahu cuma di Masjid An-Nur ya. Di antara 4 mazhab ya. Jadi kalau berdiri ketika kita sholat tidak boleh terlalu renggang mekangkang. Begitu juga antara jarak shaf dengan shaf yang satunya, jangan sampai ada kosong, apalagi masih muat satu orang untuk masuk, jangan. Kenapa? Karena ketika ada kosong maka yang nempati itu adalah setan. Loh, enak setan sekaligus ikut berjamaah, ya nggak ngono juga ya, bukan gitu, justru malah mengganggu kehusukan kita.
Hah? Jadi yang salah ini misalkan terlalu mekangkang, Zam, coba Zam. Ini bagian praktek ini ya. Wis gak apa-apa. Jadi kalau mazhab Hanafi 4, mazhab Syafi'i sejengkal. Kalau Maliki dan Maliki dan Hanafi secukupmu, wes secukupmu ya enggak ngono ya. Secukupmu, nah secukupnya. Yang salah itu terlalu merenggang ya, sampai ngejar-ngejar kakinya orang, dikejar ya, dicari kakinya orang, itu enggak boleh. Kita sholat bukan mencari kakinya orang, tapi kita sholat untuk mencari ridho Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wes, itu tentang cara berdiri. Sampai di sini apakah sudah ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, baik. Wah, ini kalau jelas terus ini ya selesai ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo, monggo, Bah. Nah, ini. Ya memang di beberapa masjid kalau kita sholat ada yang kaki kita dikejar. Nah. Menghentikannya sampai di mana? Nah, ini berat ini ya. Terus Abah gimana reaksinya? Lari atau gimana? Kaki saya aja, tapi dia tetap dari sekarang. Jadi kalau misalkan ada yang ngejar kaki, ya tetap saya kasih tahu, itu pakai pendapatnya Syekh Nasiruddin Al-Albani yang biasanya dipraktekkan oleh teman-teman Salafi. Jadi kaki itu harus rapat dengan dalil apa? Saya tunjukkan sekalian dalilnya. Tapi nanti ada pembahasannya sendiri ya. Cuma cuplikan. Saya spill hadisnya ya. Jadi kalau nggak ada spill hadis kan kurang mantap. Oke. Nah, sebentar sabar. Mudah-mudahan filenya sudah saya bawa gitu ya. Oke, sebentar. Saya tunjukkan hadis. Nah, ini belum muncul. Nanti ada pembahasan. Ini insya Allah ada 49 slide. Kalau kita bahas insya Allah sampai jam 10 malam. Makanya tak kasih cuplikan saja. Nanti ada pembahasannya. Hadis yang dipakai itu adalah ini. Apakah ada hadisnya? Ada hadisnya. Cuma ketika memahami hadis itu beda-beda di antara para ulama itu. Ada yang memang tekstual sehingga dipraktekkan seperti itu. Nah, contohnya ini. Nah, ini hadis yang pendek biar enggak kepanjangan. Ini yang panjang. Cari sing lengkap. Nah, oke. An Anasin ibni Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Jadi ketika Rasulullah salat, beliau itu mengatakan aqimu sufufakum. Artinya apa? Tegakkan saf kalian. Nabi enggak mengatakan kejar kaki sebelah kalian, injak kaki kalian. Tapi yang dikatakan adalah aqimu sufufakum, tegakkan saf kalian. Fa inni arakum min wara'i dhahri, karena saya melihat kalian dari belakang pundakku. Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimangkibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Maka ada ahaduna. Ahad itu artinya apa? Ahad artinya satu. Berarti berapa orang yang melakukan? Satu. Ahaduna. Wa kana ahaduna, ada satu dari kami. Berarti yang melakukan berapa? Satu. Ini teks hadis ini. Wa kana ahaduna yang warna putih. Ada satu yang melakukan dari kami. Dia menempelkan bahu dengan bahunya, telapak kaki dengan telapak kakinya. Ya, oh, telapak kaki. Ya bukan telapak kaki maksudnya. Apa? Ini. Pinggirnya ini, pinggirnya. Bukan pas telapak, ya susah nek telapak ya. Pinggirnya ini. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan mata kaki dengan mata kaki juga ditempelkan. Kalau di hadis yang lain dikatakan ra'aitur rajul. Rajul itu artinya apa?
Kalau dalam bahasa Arab, rojul itu artinya satu orang laki-laki. Kalau dua, rojulani, dua orang laki-laki. Kalau tiga, rijalun, banyak, atau bukan tiga, banyak orang laki-laki. Tapi dalam teks hadis yang melakukan adalah ro'aitur rojul, berarti berapa orang? Satu orang. Jadi satu orang itu ada yang sampai kayak gitu. Apakah disebutkan ini sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Enggak. Kalau seandainya itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka akan disebutkan wakana Abu Bakrin, wakana Utsman. Ini enggak disebut. Berarti ada sahabat yang memang tidak terkenal melakukan sampai segitunya. Apakah ini perintah Nabi untuk merapatkan? Enggak. Perintah Nabi itu hanya mengatakan tegakkan saf kalian. Nah, bagi yang mereka yang mengamalkan sampai rapat-rapat seperti itu, pakai ini. Pakai sunnahnya satu orang ini. Ya kita ya nggak boleh menyalahkan. Ya, kalau memang kita sholat di tempat yang seperti ini, ya manut aja. Ya, yang penting itu nggak ribut. Ada yang memang renggang-renggang, ya ojo diikuti juga. Kadang-kadang ada renggang di kampung-kampung, renggang. Itu juga nggak sempurna. Karena apa? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, min iqamatis shalah. Rapatnya shaf itu apa? Merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi kalau ada yang pakai ngejar-ngejar, itu pakai pendapat ini. Cuma ini bukan pendapat jumhur, pendapatnya Syekh Naziruddin Al-Albani. Untuk pendapat ulama-ulama yang lain tidak mengatakan seperti ini. Tapi pembahasannya nanti saat masuk bab ini. Itu hanya cuplikannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo silahkan. Oh ya. Tentang berdiri, sunnahnya ketika berdiri itu menghadap ke kiblat. Ya, tapi kadang-kadang ada yang kakinya susah. Bentuk V misalkan, itu tetap sah. Tapi kalau ditanya sunnahnya gimana? Ngadep kiblat. Coba Zam, praktek ya. Hadap kiblat. Ya apa? Ini hadap ke timur. Hadap kiblat. Ini ya santri yang gak boleh dicontoh ya kayak gini ya, ngadep kiblat. Terus apa kaki apa namanya ini ya, kakinya jangan V. Sunnahnya nggih Pak nggih, sebenarnya sunnahnya. Tapi kan kadang-kadang ada yang ya mungkin karena sudah susah atau dan lain sebagainya, tapi tetap sah. Tapi kalau mau yang sempurna, yang sunnah, nah ini masih sah ini meskipun bentuk V. Tapi yang afdol lurus, coba Sam, sejengkal, atur sejengkal. Tapi ini kadang-kadang agak susah bagi ya beberapa orang. Tapi kalau mau yang sunnah, hadapkan ke kiblat. Itu sunnah saja. Zam, makasih. Nek ngadep kiblat iku sono ya, duduk sono. Ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan. Sebentar lagi. Monggo. Untuk berdiri, untuk ukuran rapat shaf. Itu yang diukur dari jamaah dengan jamaah lain. Apanya gitu ya? Oke. Untuk ukuran rapatnya shaf itu seperti apa? Ada yang bisa membantu nizam satu orang untuk berdiri bareng? Bah, yang nanya bagi tanggung jawab nanya ini. Oke, hadap kiblat. Kalau misalkan kita melihat di suatu tempat yang mungkin Abah tadi dikejar-kejar, gak usah heran, okay? Pakai pendapatnya Syekh Naziruddin Al-Albani yang biasanya dipraktekkan oleh teman-teman Salafi. Itu gak masalah, gak apa-apa. Yang penting sebelahnya gak risih. Yang jadi masalah kalau sebelahnya risih, karena tidak semua orang kalau didempetkan itu risih. Ya apa sih? Tidak semua orang kalau didempetkan mau atau tidak risih. Nah, ya. Kalau misalkan pakai pendapat yang ekstrim lah, dempetkan. Iki agak susah. Ya, dempetkan itu agak susah dan memang ya susah. Ya. Tapi tidak salah. Ini pendapat Syekh Naziruddin Al-Albani. Tapi kalau mau pakai jumhur ulama, enggak seperti itu. Yang jadi ukuran rapat shaf bahu. Sedangkan kaki rapat itu cuma di awal, tapi berikutnya kembali biqadri shibrin, dibuka dengan ukuran sejengkal atau
Seenaknya kita, sewajarnya. Berarti coba kita pakai pendapat yang kedua, bahunya agak rapat, nggak rapat-rapat amat sampai nggak bisa gerak, nggak kayak gitu. Yang penting nyentuh dikit, terus bukanya sejengkal, nggak harus nginjek. Nah, ini pendapat yang kedua, dan ini mayoritas ulama 4 mazhab, ya. Nah, kalau misalkan ada yang sampai ngejar, ya sudah biarkan, ya. Kita nggak usah ikut ngejar atau bahkan rebutan kaki di atas gitu ya. Yang satunya pengen di atas, itu malah batal nanti kalau mainan kayak gitu. Ya, gitu bagaimana? Lurusnya soft diukur. Oh, lurusnya soft. Ini kalau kerapatan. Sekarang lurusnya soft dilihat bagian belakang, bukan ujung jari. Jadi bagian belakang digaris. Karena ketika ukuran kaki itu kan panjangnya beda-beda, tapi ketika yang bagian belakang itu namanya apa, Pak? Tumit, ya. Ketika tumit yang dijadikan ukuran, maka meskipun panjang kakinya panjang atau pendek itu tetap sama. Nah, yang digaris itu yang tumit. Bukan perut, Pak, ya? Bukan. Gara-gara perut, ya. Aku yang repot, ya. Nah, ini akhirnya yang membuat tidak lurus, betul. Jadi dilihat di depannya garis. Coba Zam, pas di depannya garis, Zam. Garis iku sing batas iku, Zam. Iki Zam, sing garis. Jadi bukan perut, nggih. Perutnya buncit tambah ke belakang ya enggak lurus, Pak. Oke. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo, Pak. Duduk di kursi bagaimana? Duduk, bagaimana cara sholat dengan duduk? Tadi kan saya sampaikan sholli qa'iman, sholat dengan berdiri. Berdiri sudah saya bahas. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau tidak mampu maka dengan cara apa tadi? Duduk. Bagaimana dengan cara duduk? Duduk yang paling afdol sebenarnya duduk iftirash. Itu duduk yang afdol. Loh, kok wis habis? Iki lanjut dulu atau gimana? Lanjut, nggih. Ini eman iki, penting. Zam, duduk iftirash. Ojo memalu-maluin gurunya, Zam. Duduk sing bener. Duduk ngadep kiblat, enggak ngadep ke timur. Pinter. Duduk iftirash. Nah, yang afdol gini, Bah. Kalau memang mampu, ya. Kalau mampu seperti ini. Ustadz gak mampu, saya mampunya tawarruk. Duduk tawarruk tahiyat akhir. Boleh. Ustadz gak bisa, bisanya bersila. Boleh bersila. Ustadz kaki saya gak bisa ditekuk, hanya bisa selonjor. Ustadz gak bisa, kaki saya hanya bisa diangkat. Ojo ya, diangkat malah kayak kencing gitu ya. Nah, Ustadz gak bisa, saya bisanya duduk di kursi. Boleh. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, sesuai kemampuan. Nah, kursi itu lurusnya di mana? Nah, kan ada menjorok. Kakinya kursi itu yang jadi batas. Berarti kursi yang belakang itu, Bah, nanti luruskan di garis. Jaraknya ya jangan diinjakkan ke kakinya orang, Bah, nggih. Itu bahaya. Ya dikit lah ya, meskipun nggak harus nempel, kan nggak enak nyentuh kursi gitu, Bah, nggih. Nah, yang penting sekiranya rapat gitu, Bah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Masih ada pertanyaan? Monggo. Kalau nggak ada ini ditutup, kalau ada terus sampai besok nggak apa-apa. Ada? Ini cuma nambah 1 bab ini, baru berdiri loh ya. Belum takbir, belum sendekap. Karena nanti saya jelaskan apakah boleh kalau saya tidak sendekap. Karena kalau kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada yang nggak sendekap. Nggak salah, itu ada dalilnya juga. Allahu Akbar, berdiri. Tapi kan nggak enak kalau kita ya, kayak apa? Ya nggak ada kerjaannya. Tapi itu bukan nggak ada kerjaannya, itu memang gayanya gitu. Nah, itu akan dibahas nanti, perkataan ulama seperti apa, dalilnya seperti apa, supaya kita tidak mudah menyalahkan. Ada pertanyaan? Monggo. Nah, itu seperti Abah tadi yang diputar, ya, Bah, ya. Pernah lihat, Bah? Iya. Kalau gerakannya sampai 3 batal. Untungnya cuma diputar, nggak pakai dijilat, dicelupin. Nah, itu bahaya ya. Jadi iklan nanti ya. Ada pertanyaan? Monggo. Monggo, kalau ada pertanyaan bebas. Ini nggak bisa nambah materi karena sudah habis. Boleh pertanyaan. Masih ada, Bah? Sudah jelas?
Ibu-ibu belum ada yang nanya? Atau mungkin mau nanya, Ustadz selesainya kapan? Boleh, saya akhiri langsung nanti. Monggo, ada? Sudah cukup? Kayaknya sudah cukup, insya Allah nanti dilanjutkan bulan depan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.